BBM tolak penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Wajar kalau muncul spekulasi, jangan-jangan presiden sebetulnya setuju. Di sekitar presiden pun kita melihat tidak memahami apa kehendak dari presiden. Nasdem mampu memprediksikannya. Sebelum sampai ke situ, game is over. Untuk apa kita buang energi kepada hal-hal itu? Banyak hal lain seperti saya katakan sebenarnya harus menjadi concern kita bersama. Masalah pandemi kita belum selesai. Pandemi yang belum berakhir tentu memerlukan perhatian, kesungguhan, keseriusan untuk menangani. Oleh karenanya berbagai pertimbangan itu ya, dan juga masukan-masukan dari masyarakat, berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi jangan sampai diseret-seret. Pemerintah hari ini sedang fokus untuk bangkit dari COVID-19. Ini adalah badai yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kalau ada yang mengait-ngaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah saat ini sangat banyak. Tidak ada waktu untuk hal tersebut. Dia menolak perpanjangan. Secara konstitusi sudah jelas bahwa kita ini adalah akan melaksanakan, bahkan tahapannya sudah ditetapkan, yakni tanggal 14 Februari tahun 2024. Kritik kami adalah kita menghormati pendapat ketua-ketua partai. Saya tahu bahwa itu adalah juga ada sesuatunya. Mereka adalah orang-orang ketua-ketua yang berobsesi untuk menjadi presiden, calon presiden. Tapi lihat, surveinya rendah semua mereka. Maka mereka lebih baik masuk kembali ke zona nyaman. Ya, niatnya dari awal selain apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Pak Gus Muhaimin, selain terkait dengan ekonomi, yang kedua sebenarnya niat dari PKB untuk memastikan dan memutuskan secepat-cepatnya proses pelembagaan politik dari aspirasi yang sudah berkeliaran hampir setahun setengah ini menyangkut soal perpanjangan 3 periode. Posisi PKB tidak setuju dengan perpanjangan 3 periode. Jadi tarik-menarik antara 3 periode dengan tetap pemilu 2024 dirasa oleh Ketua Umum PKB harus cepatnya diputuskan. Karena itu beliau berinisiatif menyampaikan di ruang publik supaya menjadi bahan di atas meja untuk dibahas di level parlemen dan di pihak pemerintah. Ketika di level parlemen sudah disepakati untuk tidak, ya berarti sudah, itu sekedar wacana dan usulan. Ketika pihak pemerintah, apalagi ketika sudah menyampaikan bahwa tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan pemilu dan seterusnya, otomatis usulan ini berhenti dengan seketika. Nah, pada konteks itu kepentingan kita, kenapa secepatnya ini didorong menjadi di ruang publik, dan ini bagian dari proses yang kita pahami supaya terjadi proses pelembagaan politik. Jangan sampai 2 tahun berikutnya ke depan ini kita masih ngomongin soal ini nggak tuntas-tuntas, karena masih berjalan wacana ini. Dan faktanya kan nyata, ketika Gus Muhaimin melempar, direspon oleh PAN, oleh Golkar, oleh beberapa partai yang lain. P3 sedang dalam posisi mengkaji, Gerindra juga sama dalam posisi ingin mengkaji ini. Yang sudah langsung penolakan kan Bang Masinton dan teman-teman. PDI Perjuangan itu tidak dalam posisi ikut-ikutan, sendiri atau bersama-sama. Hal-hal yang mendasar itu harus tetap diperjuangkan. Apa umpamanya? Sejak awal PDI Perjuangan, kami kader-kader PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati selalu diwanti-wanti tentang prinsip dasar kita ya mengelola negara. Pertama itu taat pada konstitusi dan perundang-undangan. Karena itulah rule of the game-nya, aturan mainnya. Kepatuhan kita melaksanakan mandat dan kedaulatan rakyat itu harus dengan prinsip-prinsip ketaatan,
dan kedisiplinan pada konstitusi dan perundang-undangan. Karena apa? Jelas bahwa satu spirit dari reformasi dan demokrasi adalah membatasi kekuasaan supaya tidak absolut bertindak semena-mena. Maka satu diantaranya adalah dilakukanlah amandemen, membatasi periode jabatan presiden 5 tahun dalam 2 periode. Nah, tentu ini harus menjadi acuan kita dalam bernegara, ya. Karena apapun sekali kita menabrak aturan rambu-rambu konstitusi kita, hukum dasar kita, maka itu akan melahirkan krisis berikutnya. Nah, Repdem tolak penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Relawan Perjuangan Demokrasi menyatakan menolak penundaan pemilihan umum maupun jabatan presiden 3 periode. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Repdem Mohanto Sugito pada saat rapat kerja daerah Repdem Provinsi Jawa Tengah, Senin 7 Maret 2022. Ia menyampaikan Repdem sebagai sayap PDI Perjuangan secara tegas menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden 3 periode. Kekuasaan harus dibatasi agar demokrasi berjalan dengan baik, harus patuh pada konstitusi, ujar Wanto dalam keterangannya Senin 7 Maret. Wanto berujar Repdem harus jadi aktivis sayap partai yang mampu menjembatani persoalan-persoalan rakyat yang bisa dituntaskan dengan memaksimalkan peran partai baik melalui fraksi partai di setiap tingkatan. Kepala daerah di setiap tingkatan, keberhasilan kita dalam sekian proses advokasi pendampingan harus terus kita lakukan sebagai kaum nasionalis. Yang oleh Bung Karno katakan, nasionalis sejati timbul dari nasionalismenya, seseorang yang memiliki cinta terhadap kemanusiaan yang tinggi, begitulah tuturnya. Dalam sebutannya, Wanto menyinggung buku di bawah bendera revolusi, pidato kepresidenan terakhir tahun 66. Bung Karno menegaskan bahwa sejarah selalu seperti samudra yang dahsyat, kita harus berpegang teguh pada sejarah yang kita punya. Karena jikalau kau meninggalkan sejarah, kau akan berdiri di atas pagut. Di atas kekosongan dan perjuanganmu nanti akan paling bersifat amuk saja. Seperti kera di gelap gulita, begitulah katanya. Artinya lanjut dia, Repdem sebagai aktivis relawan perjuangan demokrasi sebagai pengikut Bung Karno yang menghimpun seluruh kekuasaan aktivis pergerakan demokrasi, sudah sepatutnya memperkuat organisasi di Jawa Tengah sebagai barisan ideologis partai agar mengawal sejarah panjang yang sudah berjalan tadi, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya berharap forum rapat kerja daerah sebagai forum tertinggi organisasi agar menghasilkan kepemimpinan yang berintegritas dan komitmen serta memiliki dedikasi yang cukup baik untuk membangun tata kelola organisasi Repdem di Jawa Tengah menjadi lebih baik. Begitulah imbuhnya. Terakhir lanjut dia, juga harus menghasilkan program yang progresif, baik dari sisi penguatan organisasi secara internal dan eksternal, termasuk program penguatan ideologi yang bekerja kepada seluruh aktivis kaum nasionalis, Soekarnois, Repdem di Jawa Tengah. Menghasilkan kader-kader ideologis partai bukan